Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan syukur semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya tema akidah yang kita kaji kesempatan pagi hari ini masih berkait dengan yang kemarin tentang 3 masalah penting yang setiap orang Islam wajib untuk mempelajari sehingga nanti bisa mewujudkan dan benar lalu mendapatkan maslahat secara pribadi maupun sosial dengan didakwahkan, diajakkan, yang harapannya nanti sukses masa depan bersama dengan diamankan neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Yang pertama, semuanya meyakini Allah sebagai penciptanya tanpa kecuali, semuanya meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Ketika ada yang menolak, itu hanya lisannya saja, tapi hatinya, fitrahnya mengakui. Akhirnya mereka yang tidak mengakui karena kesombongannya akhirnya takluk oleh kesombongannya sendiri, semisal Fir'aun. Iblis saja mengakui. Allah melengkapi dengan rezeki, modal kehidupan, dengan aman. Semua kebutuhan hidup cukup, airnya, udaranya, tenaganya, tempat tinggalnya. Ketika telah lengkap seperti itu, Allah tidak membiarkan begitu saja, karena manusia bukan sarana, tapi sebagai khalifah mendapatkan mandat pemegang amanat. Yang amanat itu sudah ditawarkan ke langit, bumi, gunung-gunung, nggak mampu. Manusia yang menyanggupi. Apa bentuk amanat yang ada? Hidup dicipta untuk beribadah. Makanya dilengkapi kitabnya, dilengkapi rasulnya. Maka siapa yang melaksanakannya dengan benar, sejak menerima, diilmui, melaksanakan dengan harap-harap cemas, istiqomah, itu tanda penduduk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi siapa yang membangkang, setelah tegak nasihat, jelas, gamblang, punya kemauan, punya kemampuan, gak ada penghalang, sengaja membangkang sampai mati gak tobat, itu tanda-tanda neraka. Semoga Allah melindungi kita semuanya.
Itu poin pertama yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ats-tsaniyah, poin kedua dari 3 masalah penting, yaitu annallaha la yardha ay yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, bahwa Allah tidak ridho diperserikatkan bersama Allah berkaitan hak khusus pribadi milik Allah, yaitu penetapan syariat, ibadah dan doa seorang pun, entah itu malaikat yang punya kedudukan dekat, nabi atau rasul. Di sini kita diberitahu ketika siapapun paham adanya Al-Khaliq dan makhluk. Siapa Al-Khaliq, sang pencipta? Allah Ta'ala. Siapa dan apa itu makhluk? Karya ciptaannya. Apa karya ciptaannya yang bernyawa? Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada hewan. Siapa yang mendapatkan taklif beban untuk memikul amanat? Jin dan manusia. Ketika dijelaskan Allah Al-Khaliq, selebihnya makhluk yang mendapatkan amanat, memikul amanat adalah jin dan manusia, telah dijelaskan akan hak-hak dan kewajiban. Dijelaskan akan hak-hak dan kewajiban. Allah telah mewajibkan diri mencipta. Kita tidak usah bertanya kenapa Allah mencipta, itu haknya. Melengkapi dengan semua sarananya, dan telah ditunjukkan dan selalu ditunjukkan, sehingga siapapun paham. Itu berkaitan tentang kewajiban Allah. Allah mewajibkan diri seperti itu kewenangannya. Allah juga telah menjelaskan akan haknya, yaitu mengatur. Apa haknya? Mengatur. Allah menyebutkan ala lahul khalqu wal amru, milik Allah mencipta dan mengatur. Bentuk pengaturan Allah yang bersifat fisik alam raya kita bisa melihat. Kehidupan begitu rupa tertata. Kalau kendaraan sepanjang jalan rame gak tabrakan, manusia mudah mikiri nyapo enek sopiri. Secara alam sebab begitu. Tapi bintang-bintang si langit, siapa dari manusia pernah daftar jadi sopir? Bintang-bintang di langit, siapa manusia pernah daftar jadi sopir? Semuanya menjawab gak enek. Yakin gitu? Yakin. Tapi kenyataannya sekian banyak bintang-bintang yang ada, yang beredar di bidang edarnya, tempat edarnya gak enek sing tabrakan. Siapa yang mengatur itu semuanya? Itu contoh yang sangat nyata. Allah yang mengatur bersifat fisik. Ketika Allah mengatur kepada kemanusiaannya, yang manusia punya akal, punya hati untuk mewadahi. Ketika sudah diisi, isinya memberikan instruksi. Karena segala sesuatu itu digerakkan oleh hati. Sebagaimana pesan Nabi sallam, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat
fasal tajasadu kullu ala wahya al-qalbu. Pada badan manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah baik, baik semuanya. Bila segumpal darah jelek, jelek semuanya. Itu penggeraknya itu hati. Nah, hati yang menggerakkan, karena di sana juga ada nafsu setan nunggangi supaya nggak celaka. Allah pun juga memberikan aturannya sebagai arahannya. Apa itu? Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Allah bicara sesuai keagungannya, manusia bicara sesuai dengan kadar dia dicipta. Keduanya sama-sama bicara, cuma cara bicara Allah, cara bicara makhluk tidak sama, tetapi penyebutan bicara sama. Kenapa? Allah menetapkan Allah dirinya bicara, manusia dicipta juga bisa bicara. Kemudian diutusnya Rasul. Allah bicara, didengar, ditulis, dibukukan, dikitabkan, diturunkan. Allah mengutus Rasul. Untuk apa? Membimbing kepada umat, ngopeni hati. Sifaun lima sudur, obat terhadap isi hati. Membimbing untuk mengetahui manusia dicipta untuk apa, kitab amanat itu apa, pengerjakannya bagaimana, fadilahnya apa, jalan neraka itu apa, resikonya apa, pun juga telah diberikan peringatan. Fitrah pun juga benci kepada dosa. Itu hati manusia pun juga sudah ada aturannya. Allah yang mengatur semuanya. Kewenangan ini semata hanya milik Allah. Mencipta jelas milik Allah, mengatur milik Allah. Manusia dicipta untuk beribadah, penghambaan pun juga hanya semata milik Allah. Allah saja yang diibadahi. Manusia punya hajat meminta, hanya kepada Allah saja meminta. Allah sebagai tumpuan rahmat, jelas karena manusia lemah. Ini dijelaskan kan hak-hak Allah. Kalau gitu apa hak Allah? Mencipta, mengatur, mengurus, memiliki, satu-satunya yang diibadahi. Aturan main menunjukkan satu-satunya Allah yang punya hak membikin cara, tempat bertumpunya doa, tempat bertumpunya harapan supaya manusia mendapatkan rahmat. Semuanya hanya milik Allah. Tidak boleh ada satupun makhluk yang masuk pada wilayah itu. Nggak boleh ada satupun makhluk yang boleh masuk pada wilayah itu. Kenapa? Itu wilayahnya Allah. Semisal kita sholat ada sutrohnya, bolehkah orang masuk wilayah ini? Kita punya rumah, orang lain terhadap rumah kita bukan pemiliknya, bolehkah jelonong masuk? Ada adab istidzan, minta izin. Apone rabi, luwih pribadi lagi. Apalagi menikah, luwih pribadi lagi. Nah, supaya manusia selamat, maka jangan sampai masuk pada wilayahnya Allah. Dengan berikan sholat ada sutra, jangan masuk wilayah ini. Stop. Kita sholat ada orang lewat, stop. Ngengkel, pegang, tolak. Nah, begitu. Makanya siapa yang masuk pada wilayah kewenangan Allah, itu namanya melakukan kesyirikan. Itu pelarangan yang paling bahaya. Kenapa? Masuk yang bukan wilayahnya. Makanya Fir'aun yang mengatakan, saya Rabbul Alamin, Robnya alam raya. Nah, ternyata dia hancur. Syirik rububiyah gamblang. Mencipta, mengatur, mengurus, memberikan raya itu milik Allah. Kok Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la? Jelas kesyirikan besar. Hanya hancur, terbukti jasadnya diawetkan, bisa dilihat. Lihat gambarnya atau
pengen roh dewe yang rono boleh, tapi tidak usah ngoyo-ngoyo. Cukup ayat memberitahukan kita yakin. Sudah cukup banyak bonus dengan gambar bisa ditonton, tidak usah kroyo-royo rono. Berarti ngersakne wisata teng Mesir ndelok Firaun mumine nggih. Biasanya terus pinten? Rasa rono. Duit tinggi tuku kitab didumne mawon kena ngaji ngoten nggih. Tembang ya rono ya nyapo ngono. Imannya gak percaya karo ayate. Gambar pun juga sudah dipertontonkan. Itu contoh yang masuk kepada rububiyah Allah yang hancurkan. Yang masuk kepada uluhiyah Allah, Allah yang disembah. Ternyata ada pihak yang akhirnya disembah, ini pun juga dihancurkan. Contohnya nyembah kepada Allah dengan titip kepada patung. Terbukti Masjidil Haram full patung. Sebelum Nabi kita diutus, pinten jumlah patungnya? Ada 300 lebih. Apalagi di masing-masing rumah berpotensi ada tempat-tempat tertentu, suku anu punya apa, suku B punya apa, mereka datang menyembahnya. Ternyata dakwah akhirnya ada selama 21 tahun musnah semuanya. Ja'al haqqu wa zahaqa al-batil. Yang hak tiba, yang batil nyingkir. Dengan 8 Hijriyah penaklukan kota Makkah, ketika mereka sudah diberesi semuanya, berbondong-bondong masuk Islam, simbol kesyirikan habis. Simbol kesyirikan habis. Patung habis, kuburan menonjol disembah habis. Kenapa? Hak penghambaan hanya semata milik Allah. Ini peringatan untuk manusia dari masa ke masa. Peringatan buat manusia dari masa ke masa. Melakukan kesyirikan, penghambaan titip lewat patung itu tidak boleh. Makanya disuruh melihat wong Quraisy lewat patung dihancurkan. Kamu diberitahu menuki gak oleh, sebelum dihancurkan tobato. Bila nggak mau, tunggu giliranmu akan mendapatkan hal yang semisal. Allah menandaskan walil kafirina amsaluha. Wong kafir akan dapat nasib yang semisal. Allah mengingatkan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammaru alaihim walil kafirina amsaluha. Apakah mereka tidak menyelami sejarah, jalan di permukaan bumi, lihat realita kehidupan. Bagaimana akibat orang yang telah tegak nasihat, diberi kesempatan berbenah, tetapi mendustakan sampai mati nggak tobat. Apa resikonya? Dammaru alaihi, Allah menghancurkan mereka. Jejak ditenggelamkannya umat Nabi Nuh. Dan terus nabi ke nabi, jumlahnya nggak tahu berapa jumlah nabi. Kisah nyata saja 25, sehingga dikisahkan berapa? Wakeh ngoten mawon lah. Sing selawi rung sila apal masalah. Kufur hancur, itu kesimpulannya. Dan orang telah tegak nasihat membantah dari ke masa ke masa, nunggu gilirannya. Karena Allah tidak ridho haknya diserobot. Nggak boleh ada kesyirikan. Hakikat syirik niku nopo? Hakikat nyembah berhala niku nopo? Nopo pancen berhala niku iso ngabulni? Jawab, mereka yakin tidak bisa. Karena mereka sadar itu karya tangan mereka, bikin patung dan macam-macam. Dengar jelas tidak, bicara jelas tidak. Tapi kenapa mereka semangat merawat menyembahnya?
Mereka mengatakan mana butuhum, sebenarnya saya tidak menyembah dia, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, mereka itu sebagai sarana pendekat kami di sisi Allah. Itu kan patungnya wong soleh, untuk mengenang siapa orang soleh yang saya mau titip kepadanya. Dulu orang soleh namanya ini tak kenangkan dalam bentuk patung. Akhirnya saya panggil, wahai Syekh Fulan, engkau kan mendengar keluh kesah kami, saya titip kepadamu, sampaikan kepada Allah hajat kami ini. Bentuk kesyirikan bukan mereka nyembah patung, tetapi simbol wong soleh dijadikan tempat penitipan. Apa krungu? Inilah subhat. Apa mereka itu dengar? Di sini ada subhat. Mereka membuat acara mendengar. Itu subhat mereka. Mereka meyakini mendengar. Makanya didatangi kuburannya. Kenapa? Mereka meyakini mendengar. Ini subhat yang mereka bikin. Subhat maknanya sesuatu yang serupa. Duduk dalil, dikesankan dalil, dipromosikan dalil, wong ben percaya malah gruduk, itu namanya subhat. Di antara yang mereka bikin alasan wong mati ki ya krungu, memaksakan dalil membawa kepada makna yang bukan makna. Assalamualaikum ya ahla diyar. Kum itu kan depan kamu. Keselamatan untuk kamu penduduk kubur. Wah, kalau begitu krungu. Karena krungu titip. Biar dia sudah mati dekat kepada Allah, biar menyampaikan. Dan itu dipromosikan. Krungu. Apalagi tanggal 12 Rabiul Awal bikin acara ngumpul-ngumpul, lampu dimatikan, berdiri, katanya Nabi malah datang. Loh, itu payu ngono ki, payu buatan, payu promosi nih. Tadi malam saya lewat, loh kayak podo ngatek kabeh kayak. Saya tahu sendiri podo ngatek. Mereka meyakini Rasul sedang datang disambut sambil berdiri. Itu promosi mereka. Akhirnya titip. Itulah hakikat kesyirikan. Nyembah berhala menjadikan wong mati sebagai tempat penitipan. Di mana-mana ini yang menjadi masalah. Sehingga basa Jawane lumantar panjenengan sing sampun sumare. Kersa panjenengan ngaturaken kajat kula dumateng Allah taala. Kula gadah kajat niki. Lek kula piyambak sing matur rapatek, tapi jenengan sing matur gampang diijabahi. Ini subhat yang mereka bawa. Itu bentuk kesyirikan. Itu merajalela di mana-mana. Promosinya di masjid-masjid. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jaluk kiriman ayat suci Al-Quran. Ing yen to gak dikirimi padha balik karo brebes mili. Ketika sudah dikirimi, titip. Makanya di masyarakat sering terjadi khataman Quran sehari pahalanya untuk si fulan. Ketika sudah dikirimi titip. Itu hakikat kesyirikan di dalam uluhiyah. Akhirnya sing membuat subhat berarti dalil palsu, bikin syariat palsu, sing promosi diikuti marem, menggiring kepada seperti itu. Oh, ini dosanya gak karuan, berarti namanya membuat agama baru. Itu namanya hakikat menyembah kepada selain Allah. Seperti itu modelnya. Dan di masyarakat banyak. Apalagi itu nanti anak dampak keuangan nih. Wah, semangat. Apalagi Mbah Yani sudah promosi saya sebagai wakil Allah. Lek wong mati titipe kena, aku lek ngene kan berarti kan luwih oleh. Pokok engko salamane amplope kandel kok dongane dawa. Pokok lewat aku beres.
lewat aku beres. Kenapa? Wakil Allah di bumi. Dan seterusnya. Ini banyak yang termakan syubhat ini. Banyak yang termakan syubhat itu. Terlalu banyak. Termasuk promosi selawat palsu kan juga begitu. Nabi dikatakan bulan, Nabi dikatakan matahari, Nabi dikatakan cahaya di atas cahaya. Oh, kelasnya di atas Allah Ta'ala. Mengerikan kan? Siapa sing promosi ngono kuwi? Ndak susah baca selawat tibul kulub. Jadi kan kenapa lama dereng selawatnya tibul kulub? Oh, berarti pada ngapal nih. Yang katanya Nabi itu merupakan tibul kulubi wa dawa'uha. Itulah di Senandung ini masyarakat Demen. Itu sering didendangkan sebelum sholat. Nah begitu. Mau tahu ini sana diterok nih nanti. Yang mereka mengatakan kata Nabi merupakan tibul kulub, dokternya hati, wa dawa'uha, dan obat hati. Ini kan sudah jelas. Allah asyafi sang pemberi obat dibalekne dibinggokne kepada manusia. Nabi dijadikan Tuhan, kan syirik ini. Termasuk pada selawat yang lain yang dengan Nabi hajat terpenuhi, ruwete kehidupan bisa diudari, susah-susah bisa dihilangkan, mati bisa dijamin husnul khotimah, dan seterusnya. Itu promosi di dalam hak uluhiyah, hak ketuhanan, hak penghambaan. Mestinya semata itu tertuju pada Allah saja, tapi makhluk diberikan wewenang itu, dan seterusnya. Lalu bagaimana menjawab syubhat itu? Bahwasanya wong mati itu tidak dengar. Andaikan toh satu kesempatan mereka dibikin mendengar, tapi nggak iso ngijabahi. Walau sami'u mas tajabu lakum wala yunabiuka mislu khabir. Andaikan toh mereka mendengar, memang ada sebagian yang dibikin mendengar, tapi tetap nggak bisa ngijabahi. Tetap nggak bisa ngijabahi, karena waktu doa habis, dongo juga nggak dikabulkan, dan dongo mereka untuk pulang ke dunia, memang tempat berdoa itu di dunia. Itu cara menjawabnya sebagaimana ada pada surah Fatir yang ke-15-an. Mereka tuh nggak mendengar. Wala sami'u mastajabu lakum wala yunabiuka mislu khabir. Itu diantara bentuk kesyirikan. Kemudian syirik yang paling kecil pun juga nggak diizinkan. Apa syirik yang kecil? Niat beramal cari sanjungan. Sholat mestinya cari ridho Allah, tapi cari sanjungan makhluk itu sudah tidak boleh. Termasuk syirik yang super halus. Alhamdulillah dulurku mari lek loro. Piye ceritane? Alhamdulillah Allah menyembuhkan saya dan dokternya hebat. Jadi dokter dipadakne dengan Allah. Haram total. Bila perlu disebut kata summa saja kemudian. Ini juga banyak terhias lesan-lesan seperti itu. Makanya ngati-ngati. Dan itu lebih lembut daripada hentakan kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di waktu malam yang sedang hitam kelam. Makanya tuh kalau nggak jelimet dengan ilmu, banyak orang yang cemplung di dalam kesyirikan. Itu tadi poin yang kedua yang kita pelajari kesempatan kali ini, bahwasanya Allah tidak ridho ada makhluk yang diperserikatkan di dalam hak khusus milik Allah, entah mencipta maupun penghambaan, karena penciptaan, pengaturan, makhluk menghamba, penghambaan itu semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak boleh, entah malaikat, nabi, rasul, atau yang ditokohkan di masyarakat, kiai atau wali atau tokoh atau wong pinter atau
dan macam-macam, itu sama-sama tidak diizinkan. Itu perincian poin kedua yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Yang ketiga seolah bisa menyusul. Kita masuk pada materi yang kedua, membaca kitab fikih Al-Wajiz, masih temanya tentang sholat. Kemarin pelajaran yang telah kita pelajari di halaman 170 adalah siapa yang berdiri di depan imam adalah orang yang secara umur dewasa, secara keagamaan dia paling matang, sehingga ketika imam ada udzur dia bisa menghandle, bisa melanjutkan tugas imam sehingga jalannya berjamaah itu tetap tertata. Makanya wakilnya imam itu ya kemampuannya hampir mirip dengan imam, itu yang punya hak berdiri di belakangnya imam sehingga nanti langsung bisa mengganti bila ada apa-apa. Dan kenyataannya pernah Umar ditikam akhirnya roboh, ternyata di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf, langsung maju melanjutkan sholat. Ibaratnya sopir cadangan, kemampuannya berarti nggak semisal sopirnya ngantuk, langsung simburinnya maju, sopirnya leret, nah melanjutkan. Itu siapa yang berdiri di belakang imam adalah yang secara umur dewasa, secara potensi mereka yang paling mumpuni, sehingga dengan sebab dia masalah bisa berestafet tersambung dengan baik. Berikutnya karahatus shaf bainas sawari, dibenci shaf di antara tiang-tiang. Artinya masjid la iso shaf itu jangan sampai putus oleh tiang. Sehingga apabila orang itu sengaja memutus tidak boleh, terpaksa urusan lain. Sekira bisa disiasati, jangan sampai shaf itu putus. Masjid jerone tiangnya telu, kene cek gandeng, kene gandeng, sing kene sela-selane, nah putus tiang, nah itu kan namanya kan putus. Dihindari shaf yang putus. Namanya shaf itu kudune gandeng. Nah begitu. Termasuk di sini juga ada tiangnya, diupayakan nanti shaf kedua tidak putus. Jadi yang berpikir untuk maju sing kono ke ben panggah jentrek. Nanti belakangnya yang langsung sambung. Jangan sampai terputus oleh tiang. Ini shaf putus oleh tiang, putus lagi. Ini bila berjamaah sesuatu yang harus dihindari supaya shaf itu sambung rapat. Itu judulnya begitu, dibenci membikin shaf di antara, berarti putus. Kalau begitu namanya di antara, namanya itu putus. An Muawiyah ibni Qurrah an Abi qol kunna ada kami nunha dilarang an-nasufa untuk menata shaf bainas sawari di antara tiang-tiang ala ahdi Rasulullah di masa Nabi sallam, wa nudratu anha tordan, dan kami dilarang dengan keras. Wa innama hadza fi hakil jamaah, ini haknya berjamaah, shaf tidak boleh putus. Amal munfarid fala ba'sa, tapi lah salat sendirian boleh. Ini ada tiang, wongnya salatnya nek kene, kirinya tiang, kanannya tiang, nggak mengapa. Kenapa? Salatnya dewi. Idza takhudha sutra, dengan catatan di depannya ada sutra. Sutranya ini ada tiangnya, salatnya di sini, boleh kan? Itu bila sendirian. Tapi bila berjamaah sengaja putus oleh tiang, itu dihindari. Itu dihindari. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala dakhala an-nabiy, masuk Nabi sallallahu al-baita, di bangunan Ka'bah. Kalau kita umroh repot perlu mlebu wonten jero Ka'bah mboten?
Gak usah repot-repot nyedek ya kangelan. Mlebu sing buka ya sapa? Ya ngaji-ngaji ngilang, duwe haji-haji ngilang ngoten lho. Ora iso balik piye? Sekira mungkin boleh, tapi gak usah memaksa dan seringnya ndak bisa. Di balik itu memang nggak ada syariatnya ritual mlebu jero bangunan Ka'bah. Lek perlu saja boleh. Begitu masuk di bangunan Ka'bah, wa Usama ibnu Zaid wa Utsman ibnu Thalhah wa Bilal fa'atala, maka beliau berlama di dalamnya. Tsumma kharaja, setelah itu keluar. Wa kuntu awalan nas dakhala ala athari, saya manusia pertama yang menjejai apa yang diperbuat Nabi tadi. Fasatu Bilal, aina shalla, di mana Nabi salat? Qol, baik jawabnya, baina amudaini al-muqaddimah al-muqaddamain, di antara dua tiang, dua bagian yang depan. Di bawahnya dindingnya, ini ada cagake di paling depan, karena di sini juga ada cagak lagi. Banyak cagak-cagaknya di dalam bangunan Ka'bah itu. Cagak 1, 2, depannya sutra di sini. Nah begitu. Kemana menghadapnya? Terserah. Karena berada di dalam Ka'bah itu menghadapnya terserah. Kalau yang mengelilingi sementara menghadap Ka'bah, akhirnya jadi putaran lingkaran. Itu kalau sendirian di antara dua tiang boleh. Di antara dua tiang boleh. Misalnya ini tiang di sini, boleh kan? Di sana ada sutra. Tapi lihat jamaah yang sini yang gandeng ini. Dan sab kedua yang gandeng juga. Maka yang depan mungkin agak maju saja. Nanti yang belakang bisa sambung, jangan sampai putus tiang ini, tiang itu. Nah itu dibenci, putus. Berikutnya kita akan membaca judul baru, Al-A'dar fi tarkil jamaah, udzur-udzur akhirnya boleh tidak berjamaah. Ini kewajiban untuk laki-laki, adalah mereka diwajibkan untuk berjamaah. Dan itu sudah kita baca, hukum laki-laki memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Selagi tidak ada udzur syar'i, hukumnya adalah wajib. Kenapa diwajibkan? Bukan pembebanan, tetapi saking gedene fadilah. Seringnya kita mendengar kata wajib, abot rumoso dibebani, tetapi harus dirubah pemikiran itu. Allah mewajibkan bukan ngeboti hambane, tetapi memberitahu fadilah besar. Gak butuh yo. Ini kira-kira 1 bulan kita ditawari gaji 5 juta sama 10 juta, pilih pundi? 5 juta mawon. Lek gaji semangat, kenapa pahala kok kurang semangat? Gak ketok ngoten nggih. Gak ketok ngoten nggih. Weh, pomo ketok. Wong ibadah niku mboten golek pahala nang golek duit. Wah, ini bahaya, ra sida ngibadah nih. Itulah ujian keimanan. Ujian keimanan. Semoga Allah kuatkan iman kita. Dan asli kehidupan itu di akhirat. Masuknya dengan gaji namanya pahala. Makanya jangan dipaksa dinikmati langsung, tabung. Dinikmati langsung itu sudah ada jatah. Nabung itu lebih gede kebutuhannya di sana. Nah begitu. Jadi wajib itu fungsinya untuk memberitahu besarnya pahala, bukan pembelengguan, pembebanan, ngeboti, bukan, tapi besarnya pahala. Maka kita minta pada Allah untuk mampu merubah pemikiran. Mendengar kata wajib, jangan sampai itu adalah beban, tetapi memberitahu besarnya pahala, sehingga nanti akan semangat. Ternyata diberitahu, percaya, semangat, itu tanda mukmin. Semoga kita sebagai mukmin. Ada beberapa sebab. Sekarang kita mengangsur 1-2. Yang berikutnya insyaallah akan kita susulkan, yaitu al-bardu wal matar, dingin yang sangat dan hujan yang sangat,
sehingga dengan sebab keduanya manusia keberatan, maknanya nggak mampu. Andaikan memaksakan itu nanti resikonya deyek. Napa deyek nih? Dipaksa malah peyok. Tipikal deyek rengkeng kabutan dipaksa tiba malah peyok. Sementara Allah nugasi sebagaimana mampunya. Maka dingin yang super, bila keluar nanti bisa menggigil, membeku. Nah itu termasuk. Tapi kayaknya kita belum nanti mengalami. Nanti nopo tereng? Kayaknya belum. Hujan yang deras, berangin, banjir, jalan tertutup. Kalau dipasangkan ke masjidnya kayak banjir pisan. Tak payah sujud, kelelep, wah malah gak iso. Itu namanya contoh udzur, masyaqqah berat. Makanya ketika hujannya masih biasa, ternyata mantel cek duwe, payung cek duwe, mobil apa neh, malah penak dan sebagainya, itu masyaqqahnya itu masih kelasnya itu ringan. Tapi apabila sudah masyaqqahnya beratnya itu sudah kelas super, sehingga apabila dipaksakan itu nanti malah mudharate luwe gede, maka disitulah ada udzur. Maka namanya hujan itu hujan yang masyaqqah menyebabkan berat, bukan gerimis. Nah begitu. Lah sebatas hujan itu gerimis, Nabi malah pernah hujan-hujan, ya kan? Malah hutan-hutan, malah tutup kepala dibuka ben langsung kegerujuk. Tetapi hujan yang dimaksud itu adalah bisa jadi banjir yang melaku ke Blegong, apalagi resikone antara jalan sama sungai renek bedane, engko enggak memenuhi rambu-rambu, akhirnya nganan titik kecemplung, kiri titik kecemplung. Kepengker wonten kulone rumah sakit mriku wonten sing kecemplung nggih. Malah kalih niku. Lah rata lho iki aspale karo kalene sing endi? Titik langsung blung. Lah gendang bocah cilik praya langsung dan sebagainya. Itu termasuk masyaqqah berat. Makanya ada udzur. Sekarang kita baca An-Nafi radhiyallahu anhu, anna bin Umar adzana bi sholati fi lailatin dzati bardin. Bahasanya Ibnu Umar mengumandangkan adzan untuk memanggil sholat di malam yang super dingin, warifin dan berangin kencang. Sumaqo kemudian mengatakan ala shollu fi rihal, ketahuilah sholatlah di rumah. Sumaqo kemudian menjelaskan supaya masyarakat paham kenapa kok ada himbauan seperti itu. Inna Rasulullah SAW kana ya'muru al-muadzina, memerintah pada muadzin, idza kanat lailatun dzatu bardin, bila ada suatu malam yang super dingin, wa matorin, lagi pula hujan bahkan berangin, yaqul, supaya muadzin mengatakan ala shollu fi rihal, ketahuilah hendaklah kalian sholat di rumah masing-masing. Gimana prakteknya? Prakteknya minimal ada 3. Adzan murni sampai selesai, baru ketika sudah selesai ditambah dengan ala shollu fi rihal atau shollu fi buyutikum, ada beberapa lafaz. Salat di rumah kalian. Berapa pengulangannya enggak disebutkan. Berapa kali pengulangannya belum disebutkan. Andaikan mengambil pemantapan akhirnya dibaca 2 nanti biar perhatiannya lebih, itu juga mungkin. Kemudian adanya dibaca lengkap, cuma tambahan ini sesudah hayya ala falah 2 kali. Hayya ala sholah sudah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah sudah. Sebelum berikutnya baru disusulkan ala shollu firrihal, atau hayya ala sholah 2 kali, hayya ala falah 2 kali, ditiadakan total. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
gilirannya hayya 'alas shalah ditiadakan total, langsung ala shollu firihal. Lalu muadzin mengambil tempat itu, bisa memilih yang mana. Ini sebatas boleh memilih atau melihat kondisi. Maka apabila melihat kondisi boleh. Sekira masakohnya, keberatannya masih bisa ditoleran, diselesaikan pakai payung masih bisa, diselesaikan pakai mantel masih bisa, apalagi punya mobil malah aman, masih bisa diselesaikan. Ketika masuk masjid pun juga masih nyaman, maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah masih dikumandangkan. Kenapa? Keberatannya masih terkendali. Cuma kepada mereka yang memang walaupun ngono ki iso tapi keberatannya yang nggak bisa ditoleran, itu boleh buat yang tidak datang. Tapi apabila masjidnya wis bek nopo banyu, lek sujud malih lomba koriwak ngoten nggih, itu wis gak iso masjid, itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah langsung diganti dengan ala shollu firihal. Berarti kalau kita mendengar muadzin mengatakan CN hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah masih diucapkan, berarti buat yang mampu masih bisa, silahkan datang. Tapi buat yang merasa super berat karena kemampuan nggak sama, silahkan dia di rumah. Tapi apabila wis gak diucapkan hayya 'alas shalah, berarti masjidnya kena tinggi, itu silahkan sholat di rumah masing-masing. Kenapa? Masjidnya gak kena tinggi. Tapi kayaknya kondisi kita di Indonesia ya cek panggah iso ae, kecuali lek kena gelombang tsunami mbu. Ngoten nggih. Utawi wonten lereng gunung malih lumpurnya masuk ke masjid. Nah, itu baru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah enggak usah diucapkan. Kenapa? Masjidnya gak kena dipakai. Tapi masih selagi masih bisa dipakai, silahkan tetap dikumandang. Kenapa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah cuma nanti ditutup dengan shollu fi buyutikum, sehingga nanti orang yang mendengar lihat kondisi, saya masih bisa menggali kemampuan, silahkan datang. Tapi si B, saya sudah tidak bisa menggali kemampuan, akhirnya tidak datang. Nah begitu. Jadi mensikapi itu ada dua keadaan. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Untuk udzur-udzur yang lain insya Allah kita kaji menyusul. Kita cukupkan. Atau ada pertanyaan? Sekira cukup, istirahat. Nggih. Karena takutnya haji ini, sehingga mereka malah membentuk shop yang bolong, sehingga nggak diisi, kemudian mengisi belakangnya apakah itu sesuai sunnah. Ini yang di sini, ini kalau misal terhalang tiang itu yang nggak boleh hanya seorang, atau kalau sudah beberapa orang itu. Untuk contoh masjid ini sop pertama masih genep. Semoga sop yang kedua juga masih genep. Kemudian ketika membuat sop yang ketiga, nah, diupayakan nanti lebih mundur lagi. Lebih mundur lagi. Bapak menempati karpet niki kan malah putus. Makanya langsung agak mundur lagi sehingga nanti bisa sambung total. Ini contohnya. Kemudian apabila jumlahnya terbatas, shopnya gitu nggak sampai orangnya penuh, maka diantara dua dinding boleh. Kenapa? Iki doang nggak bug. Nah begitu, itu boleh. Tapi apabila berpotensi masih banyak lagi nanti putus, ya jelas nggak boleh. Kemudian tadi pertanyaannya sengaja ada satu shop yang sengaja tidak diisi. Kenapa? Nah, diisi nanti terhalang, kemudian mengambil shop belakangnya lagi, begitu kan ya? Nah itu boleh, nggak mengapa. Kenapa? Untuk menghindari jangan sampai shopnya apa? Putus. Maka nanti apabila ini ada dua tiang,
Ada kesempatan bersop, ternyata orangnya melimpah. Nanti ketika ada orang datang lagi, nyambung di balik sini, akhirnya putus oleh sop. Maka nanti apabila orang itu punya inisiatif mundur upamanya, itu mungkin supaya sopnya itu apa? Sambung. Allah alam. Jadi kesimpulannya, untuk menghindari pelarangan putus, kemudian ada satu sop sengaja dikosongi, kemudian mengambil belakangnya lagi supaya sambung. Itu boleh-boleh saja dalam rangka memenuhi tuntutan dari hadis di atas, jangan sampai ada sop yang putus. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.